Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Syafira dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 2105112562 kelas 21A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Fitri Aldresti, MPD. Saya mengambil judul lingkungan pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu pengertian pendidikan? Sedikit. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu yang kedua itu ada menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dimana adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, itu ada fungsi dari pendidikan. Yang pertama itu ada pengembangan diri, yang dimana fungsi pendidikan dalam pengembangan diri yakni mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada pengembangan warga negara, di mana fungsinya yakni sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik. Yang ketiga itu ada perkembangan budaya, di mana membentuk manusia atau insan yang berbudaya dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Yang keempat itu ada perkembangan bangsa, di mana fungsi pendidikan dalam bidang perkembangan bangsa yaitu membentuk bangsa yang berakhlak mulia, bertoleransi, bermoral, serta dapat bergotong royong. Lanjut, jenis-jenis dari lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan lingkungan keluarga, yang kedua itu ada pendidikan lingkungan sekolah, dan yang ketiga itu ada pendidikan lingkungan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pendidikan lingkungan keluarga. Artinya di mana lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang menerima pendidikan, karena di keluargalah seseorang mendapatkan bimbingan dan ajaran untuk pertama kalinya. Tugas utama dari lingkungan keluarga ini bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan, pandangan hidup keagamaan, serta merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial. Lalu, apa fungsi dan peranan pendidikan keluarga? Yang pertama itu ada pengalaman pertama masa anak-anak. Yang kedua, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang ketiga, peletakan dasar-dasar agama. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab keluarga. Di mana tanggung jawab keluarga ini meliputi yang pertama, adanya rangkulan, motivasi, atau dorongan cinta kasih dari keluarga. Yang kedua, itu ada tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga, itu ada memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Serta yang terakhir, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak. Yang kedua, itu ada pendidikan lingkungan sekolah. Pendidikan lingkungan sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan lingkungan keluarga, yang dimana keluarga mengantarkan anak-anaknya menuju ke sekolah yang baik versi mereka, serta sebagai jembatan untuk anak-anak masuk dari lingkungan keluarga menuju ke lingkungan masyarakat. Lalu, apa saja sifat dari lembaga pendidikan ini? Yang pertama itu ada pendidik kedua, di mana pendidikan lingkungan sekolah ini tumbuh setelah pendidikan lingkungan keluarga. Selanjutnya itu ada lembaga formal,
Dan yang terakhir itu ada lembaga yang tidak bersifat kodrati. Maksud di sini yaitu adalah lembaga pendidikan yang didirikan tidak atas hubungan darah. Selanjutnya itu ada fungsi dan peranan dari pendidikan lingkungan sekolah ini, yaitu membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar serta memperbaiki perilaku anak didik. Dengan kata lain, memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya, itu ada macam-macam sekolah. Nah, apa saja macam-macam dari sekolah ini? Yang pertama itu dari segi yang mengusahakan. Yaitu yang pertama ada negeri, di mana seperti yang kita tahu sekolah-sekolah ini ada dari negeri dan swasta. Selanjutnya itu ada dari sudut tingkatan, yaitu yang pertama ada dasar, yang kedua ada menengah, dan yang ketiga itu ada tinggi. Yang di mana dasar ini sekolah dasar, yang menengah ini ada SMP dan SMA, dan yang tinggi ini adalah perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada sifatnya, yaitu yang pertama ada umum dan ada kejuruan, di mana umum ini seperti SD, SMP, SMA, dan kejuruan ini seperti SMK. Lanjut. Yang ketiga itu ada pendidikan lingkungan masyarakat, di mana pendidikan lingkungan masyarakat ini adalah pendidik lingkungan ketiga. Peran orang tua sangat penting dalam memperhatikan dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan bermasyarakat. Ilmu serta teknologi yang dapat diakses di mana-mana membuat anak-anak terkadang lalai dan mengacukan dampak negatifnya. Dan seperti yang saya bahas tadi, seperti yang saya katakan tadi, pendidikan lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Lanjut, apa saja kesulitan yang dapat dialami seseorang dalam lingkungan masyarakat? Yang dapat dialami seseorang dalam lingkungan masyarakat itu adalah yang pertama, lingkungan yang tidak sesuai dengan pribadi diri. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terhambat atau kesulitan dalam belajar. Yang kedua itu ada tugas lembaga yang diberikan terlalu berat atau banyak. Yang ketiga itu jika seseorang anak melakukan sesuatu dengan nilai yang berbeda di daerah tertentu, akan menyebabkan anak sulit dan susah untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tadi. Bisa kita tarik kesimpulan, yakni pendidikan tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena di dalam keluarga anak-anak dididik untuk pertama kalinya. Kehidupan sekolah juga merupakan jembatan antara anak-anak dari kehidupan keluarga ke lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini dimulai ketika anak-anak lepas pengasuhan dan pengasuhan dari keluarganya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.